Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan di channel YouTube Sahabat Lingkar Kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa besar dalam kehidupan kita. Di antara kenikmatan yang hari ini mungkin sedang kita nikmati adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita bisa berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini, hadirnya Ramadan ini sebagai bulan untuk mentarbiyah diri kita sendiri. Bulan untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk menggapai keberkahan dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian ketika Ramadan ini berlalu, meninggalkan kita dan kita bertemu dengan bulan Syawal, kita menjadi hamba-hamba Allah yang la'alakum tattaqun. Menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, tentu dengan perjuangan kita selama 30 hari kita melaksanakan saum Ramadan. Hadirin yang berbahagia, menjelang kita berbuka atau mungkin sedang menanti untuk iftar dan lain sebagainya, mohon izin saya untuk menasihati diri saya sendiri dan terkhusus untuk para hadirin sekalian yang menyaksikan tayangan ini tentang bagaimana kemudian kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berfikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betapa nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu begitu banyak sekali. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha." Dan apabila kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat dari Allah tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah hadirkan dan telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Semisal ketika kita bercermin, terpampang di hadapan cermin itu diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita melihat potret wajah kita yang terdiri dengan berbagai organ, ada mata, telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika kita bisa mengedipkan mata. Nikmat ketika kita bisa menguap, nikmat ketika kita bisa bersin, dan lain sebagainya. Bahkan, mohon maaf, nikmat ketika kita misalnya bisa buang angin. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan. Bayangkan betapa paniknya kita ketika, mohon maaf, ketika kita misalnya belum buang air dan lain sebagainya. Atau ketika mata kita tidak bisa mengedip, atau dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa nikmat yang Allah berikan dalam bentuk jasad kita ini adalah nikmat yang sangat luar biasa mahal harganya. Bahkan tidak bisa diukur dengan materi. Tatkala mungkin kita ditanya, apakah kita sanggup untuk menjual salah satu organ kita dengan bayaran yang sangat tinggi? Tentu kita tidak mau. Kenapa? Karena tidak bisa kemudian nikmat ini dibeli dengan ukuran harta dunia dan lain sebagainya. Maka dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan ini, maka seharusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kemudian bisa kita dustakan? Hidup ini adalah pemberian daripada Allah. Hidup ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perangkat yang kemudian menempel dalam kehidupan kita hari ini itu adalah nikmat dari Allah, amanah dari Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar menjadi tools, menjadi sarana, menjadi wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jasad ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian untuk kita bangga-banggakan. Kita mengatakan bahwa diri kita tampan, cantik, dan lain sebagainya. Memposting di sosial media hanya untuk membanggakan diri. Apalagi dengan harta-harta yang kita miliki, kita flexing di berbagai sosial media hanya untuk membanggakan diri bahwa itu adalah milik kita, hasil kerja keras kita. Wallahi, itu semuanya adalah milik Allah dan itu semua Allah berikan kepada kita tentu agar kita kemudian bisa menggunakannya, merawatnya sebagai wasilah amal-amal terbaik bagi kita agar kemudian kita memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai takwa.
ya, nilai daripada semua ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, momentum Ramadan ini mari kita sama-sama gunakan sebagai sarana bagi kita kemudian untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, agar kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu menjadi takwa perlu perjuangan, ya, perlu ada yang namanya pengorbanan. Maka kita korbankan waktu kita korbankan fisik kita untuk beribadah kepada Allah, kita korbankan harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah di antara ciri syukur yang sebenarnya. Ciri syukur yang juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilihat oleh istri tercintanya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dia melihat Rasulullah ketika melakukan sholat malam sampai kakinya kemudian bengkak. Lalu ditanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ini adalah seorang Rasul yang kemudian Allah sudah jaminkan surga untuknya. Terbebaslah dia daripada segala kesalahan. Tapi kemudian kenapa Rasulullah melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak? Maka jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah, apakah tidak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang bersyukur adalah mereka yang kemudian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.